guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Kira-kira sekitar 10 hari yang lalu, saya ada bertemu dengan seorang bapak yang mempunyai cukup banyak lahan sawit. Dan dalam cerita-cerita beliau komplain karena harga sawit sedang jatuh. Dia mengatakan kalau harga sawit itu jatuh, kalau tidak dipanen, batangnya rusak. Dipanen, kosnya terlalu tinggi. Jadi harus apa? Pusing katanya. Jadi harusnya gimana ya yang harus dilakukan? Kalau sawit memang kalau tidak dipanen, itu batangnya rusak. Kalau dipanen, kosnya terlalu tinggi. Berarti kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Sedangkan penghasilannya tidak sesuai dengan pengeluaran. Jadi sudah berapa waktu yang lalu saya sudah pernah sampaikan, bahkan dari awal saya membangun channel Dunia Sahabat Sawit dan Karet ini, saya sudah sampaikan kepada para petani karet agar pohon karet itu jangan ditebang. Nah, seperti sekarang ini, ketika pemerintah untuk melarang ekspor sekitar 2 bulan yang lalu, otomatis harga sawit pasti anjlok. Pasti dong, karena tidak ada ekspor keluar. Sedangkan permintaan di mancanegara cukup tinggi terhadap CPO. Apalagi Indonesia ini termasuk penghasil CPO nomor 1 di dunia. Boleh dikatakan hampir 50% CPO itu datang dari Indonesia. Nah, jadi sekarang ketika keran itu dibuka, harga CPO juga anjlok. Memang ada berapa hal yang saya baca dari media online, ada yang mengatakan bahwa ketika keran ekspor itu dibuka, CPO-nya langsung menyerang ke pasaran, maka harganya langsung jatuh. Itu. Yang kedua, dikatakan juga, saya juga baca di media bahwa Cina sama India itu mengurangi pemakaian CPO sebanyak 4,8 juta ton. Wah, itu luar biasa sekali, banyak sekali ya. Jadi dengan demikian, karena permintaannya, ya biasalah kalau dalam bisnis itu, ketika permintaannya itu sedikit, maka harganya itu pasti jatuh. Ketika permintaan itu banyak, harga itu pasti terus meningkat. Nah, begitu juga dengan CPO. Nah, sekarang kita kembali kepada para petani karet. Pada waktu itu saya sudah sering mengatakan bahwa karet itu jangan ditebang, karena kondisi-kondisi seperti ini bisa terjadi. Makanya lebih baik kalau para petani ini mau menginvest lagi sawit, silakan. Kenapa? Jangan ditinggalkan karet itu, karena Bapak Ibu awalnya dari karet. Saya sudah melihat ada satu peristiwa, orang yang tidak pernah mengerti sawit, dia pergi tanam sawit. Dia belum belajar ilmunya, dia sudah tanam duluan. Ketika dia sudah mulai tanam, mau belajar itu pun sudah terlambat. Sedangkan orang ini, mungkin karet itu dia tanam, karet itu besar sampai dia jadi sir, mungkin dia memahami, tapi sawit dia tidak tahu, karena sawit dia sangat awam dengan sawit ini. Sedangkan kalau karet, karena memang dari awalnya dia adalah usaha karet, dia naiknya pun dari usaha karet, sedangkan bukan dari sawit. Dia tidak pernah mempelajari ilmunya, sehingga ketika dia menanam beribu-ribu hektar sawit, ternyata dia mengalami kerugian dan agak tergoncang. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar ilmunya. Yang kedua, mungkin dia terlalu percaya dengan orang lain. Karena dia tidak punya ilmu, dia percaya semua pada orang lain. Apapun dibawa orang lain, perusahaannya kemana-mana, dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Nah, begitulah akhirnya perusahaannya itu bukan bertambah naik, tapi bertambah turun. Makanya saya harapkan kepada para petani karet, untuk tanam sawit itu boleh nggak? Boleh saja, tapi jangan ditebang karetnya. Silakan kalau Bapak Ibu punya modal, belilah lahan sawit. Sedangkan untuk karet itu dibiarkan saja. Kenapa? Karena karet tidak dideres, batangnya tidak rusak dan tidak akan mati. Sedangkan sawit ketika kita tidak memanennya,
batangnya rusak. Tapi kalau kita mau panen, ternyata kosnya tidak sesuai. Makanya kita harus menjaga keseimbangan ini agar nanti salah satu terjadi fluktuasi negatif, maka ada satu yang lainnya untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, inilah yang saya dapat informasi itu. Mungkin ini satu pelajaran buat kita agar kita ke depan itu membaca pasar itu agar lebih hati-hati lagi. Karena kita tidak pernah tahu yang namanya fluktuasi itu kapan saja bisa terjadi. Ketika stok di pasaran dunia itu mulai banyak, atau suatu negara sebagai pengimpor, impor CPO atau suatu komoditas, ternyata dia mengurangi pemakaiannya, maka harganya itu pasti jatuh karena permintaan berkurang. Inilah hukum ekonomi. Jadi saya harapkan kepada para petani karet agar ke depan jangan sekedar mengikuti orang, mengikuti tren orang tanam sawit, kita tanam sawit karena sawit lagi bagus. Ada yang juga yang komentar di channel saya ini, ada salah satu video saya, kalau saya tanam karet, kapan saya pensiunnya? Karena karet itu tiap hari. Memang benar, karet itu setiap hari harus dideres, sedangkan sawit 1 bulan hanya 2 kali. Dan yang dodos pun bukan kita, tapi kita upah kepada orang. Tetapi ingat, ketika harga sawit lagi anjlok, kita tidak mampu untuk menggaji orang untuk mendodos. Lebih baik mungkin kamu dodos sendiri dan kamu ambillah buahnya. Mungkin itu lebih beruntung daripada kita didodos orang lain, harga sawitnya jatuh, harga dodosnya lebih tinggi, ya, harga panennya lebih tinggi. Lebih baik sawitnya itu, buah sawitnya itu kita kasih kepada dia agar batang sawit itu tidak rusak. Mungkin itu jalan keluar yang lebih baik daripada kita mengalami atau mengeluarkan modal yang lebih besar untuk menjaga batang sawit itu. Lebih baik didodos langsung dia bawa, dia pergi jual. Mungkin itu akan lebih baik. Maka itu suatu pengalaman pahit buat kita. Itulah yang sering saya sampaikan, yang namanya komoditas ekspor apapun itu bisa terjadi fluktuasi negatif. Tapi segala sesuatu yang terjadi fluktuasi itu bukan kesalahan dari pemerintah kita. Janganlah kita segala sesuatu itu ketika seperti karet, seperti sawit terjadi fluktuasi negatif, kita selalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah salah gini sebagai. Sebenarnya itu bukan kesalahan pemerintah, tetapi ini adalah terjadi secara global. Di pasar global, ketika permintaan sedikit, harga pasti jatuh. Ketika permintaan semakin lama semakin banyak karena terjadi perubahan, misalnya bahan bakar yang dulu menggunakan tenaga fosil atau minyak bumi, sekarang sudah beralih kepada CPO atau minyak nabati. Sekarang sudah mulai beralih ke pemakai minyak nabati. Jadi permintaan banyak, harga itu pasti naik. Makanya kita harus berpikir kenapa itu bisa terjadi fluktuasi yang demikian tajam sehingga mengakibatkan kerugian baik pabrik maupun para petani sawit. Nah, inilah salah satu pelajaran buat kita dan salah satu juga pelajaran buat petani karet agar jangan gegabah untuk menebang karetnya. Bacalah kondisi global ini, jangan kita terburu-buru nafsu, suatu saat kita akan menyesalinya. Karena kebutuhan kehidupan kita akan berjalan terus. Dia tidak bisa nunggu. Perut kita ini perlu diisi. Keluarga kita ini butuh makan, butuh minum, dan tidak bisa ditunggu. Makanya kalau terjadi fluktuasi pada sawit, maka karetlah penggantinya. Jika terjadi fluktuasi pada karet, sawitlah penggantinya. Bagaimanapun, karet ini terjadi fluktuasi itu masih bisa disimpan berapa bulan, katakanlah 6 bulan. Sawit tidak bisa. Mungkin paling lambat 3 kali 24 jam harus sampai ke pabrik. Kalau tidak, kadar asamnya, FFA-nya akan semakin tinggi. Jika FFA-nya itu semakin tinggi, akhirnya sawit itu akan mengalami pembusukan. Bapak Ibu pernah lihat kalau sawit itu sudah mulai mengeluarkan asap, itu sudah dalam proses pembusukan. Minyaknya itu sudah sedikit. Ini para petani pasti mengalami kerugian besar. Maka seimbangkanlah antara sawit dengan karet, sehingga salah satu fluktuasi yang lainnya bisa saling membantu. Demikian bersama saya. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.